Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para hakim karir maupun hakim ad hoc, para pejabat di lingkup Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia. Mengawali kajian kita pada hari Kamis yang penuh berkah ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita rasakan nikmat Allah terus hadir dalam kehidupan kita. Kita masih sehat di saat banyak saudara kita yang sakit. Saya bisa membayangkan kata Allah, kalau kita saat ini sedang sakit, maka jangankan pengajian yang bisa kita lakukan, jangankan salat bisa kita lakukan, makan saja tidak enak, minum pun tidak nikmat. Kenapa? Sakit. Maka apalagi ibadah-ibadah yang lain. Karena itu bersyukurlah kita saat kita masih diberikan nikmat sehat ini, kita masih bisa gunakan dia untuk sesuatu yang baik, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kesempatan itu mungkin tertutup bagi kita, ada kalanya kita repot dengan kegiatan, repot dengan keluarga, repot dengan anak, cucu dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah, walaupun kita masih dalam kesibukan, tetapi ada sempat kita untuk bisa hadir untuk mengikuti kajian ilmu pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita juga masih hidup. Jelas kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi waktu kita untuk mengaji, waktu lagi untuk beribadah, waktu lagi untuk bersilaturahim, itu sudah tidak ada. Maka semua kenikmatan itu pastikan bahwasanya kita menggunakan nikmat ini sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terus dijaga oleh Allah, terus akan diridhai oleh Allah. Bahkan nikmat-nikmat lainnya juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini akan selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentu yang berterima kasih atas kesempatan ini untuk bisa hadir bersama, bersilaturahim, sekaligus kita mengaji bersama. Yang kedua, tentu karena memang kondisi batuk sehingga terasa sekali pilek batuk ini juga sedikit mengganggu. Dan dia juga izin, kebetulan hari ini ada yudisium di kampus, maka kita juga tidak akan sampai terlalu lama dan mohon maaf tidak membuka diskusi setelah kajian ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pesan utama dalam Al-Quran itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hampir semua ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah, muaranya adalah bagaimana membentuk manusia yang bertakwa. Dalam Al-Quranul Karim, dengan sekian derivasi, baik itu dalam bentuk kata kerja maupun dalam bentuk kata kerja yang sekarang ini, atau perintah dan lain sebagainya, itu tidak kurang dari 240-an sekian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu menjadi sesuatu yang paling penting. Bahkan Bapak Ibu, terutama kita yang laki yang setiap hari Jumat itu hadir sholat Jumat, salah satu pesan daripada khatib itu adalah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kita sebenar-benar takwa. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar kita yang hadir dimanapun itu agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa?
Ya, jangan sampai kita salah memaknai. Terkadang takwa itu, Pak Wakil, ada yang mengatakan takut kepada istri tua. Nah, itu keliru sekali. Ya, takwa itu bukan takut kepada istri tua. Ya, Pak Abdul Bar. Tetapi kita benar-benar harus takut kepada Allah. Ya. Nah, takwa jadi bukan label saja yang takwa, bukan baju saja yang takwa, tetapi takwa itu harus hadir dan masuk di dalam pribadi seorang muslim. Apalagi, mohon maaf sekali, penegak peradilan atau pengadilan saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama para hakim, itu ujiannya berat sekali. Sehingga bagaimanapun itu berimplikasi kepada kita-kita yang, mohon maaf, mungkin yang lurus pun juga kena. Kenapa? Karena institusi yang kena. Jadi institusi itu benar-benar melabelkan semua orang yang masuk di dalam wilayah itu. Jadi walaupun pribadi-pribadi bagus, tetapi kalau ada oknum yang melakukan itu, maka seolah-olah institusi itu menjadi bobrok semua. Maka disinilah pentingnya takwa itu dihadirkan. Secara kebahasaan, Bapak Ibu, takwa itu disebutkan dari asal kata bahasa Arab waqayati wiqayah. Waqayati itu artinya pengendalian diri, perlindungan diri, proteksi diri. Dari mana kita melindungi diri? Al-wiqayatu minan nar. Kita lindungi diri kita jaga diri kita agar jangan sampai kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya takwa. Sehingga orang yang bertakwa itu bagaimana menjaga diri, bagaimana melindungi diri, sehingga dia benar-benar terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menarik untuk kita bahas di majelis yang mulia ini perspektif Imam Ali karramallahu wajhah di saat beliau menegaskan makna takwa. Beliau mendefinisikan takwa itu atau tanda orang bertakwa itu kepada 4 tanda atau 4 indikator orang itu dikatakan takwa oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Apa yang pertama kata Allah? At-taqwa, kata beliau, yang pertama itu adalah al-khawfu minal jalil. Kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia. Takut bukan berarti kita lari, tetapi takut dalam artian bahwasanya kita tidak ingin meninggalkan apa yang diperintahkan Dia. Kita tidak ingin melakukan maksiat di hadapannya. Di sisi yang lain kita juga takut dalam artian bila mana kita akan masuk kepada azabnya. Sehingga orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menghadirkan pengabdian setulusnya. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Allah dengan senang hati. Kenapa? Karena dia memang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan penilaian, selalu melihat, selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Inilah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dimanapun dia berada. Apakah dalam kesendirian atau dalam banyak orang seperti ini, selalu dia menghadirkan Allah. Maka bila mana orang itu bertakwa, Bapak Ibu, maka dipastikan apa yang dia lakukan itu selalu menghadirkan kebaikan. Tutur kata itu pasti yang baik, perilaku pasti juga akan baik, tindakan-tindakannya dia juga akan melakukan yang baik. Kenapa? Karena yakin Allah itu selalu mengawasi dia. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita, tidak mungkin kita akan melakukan tindakan yang tidak baik. Makanya kenapa takwa itu tidak dibatasi oleh tempat. Takwa itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Rasul SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun berada. Masya Allah. Di kantor, kalau seseorang itu bertakwa, tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Di perjalanan, di saat dia melakukan kegiatan-kegiatan, tidak mungkin ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena dia yakin dia bersama Allah dalam hidup ini. Kalau dia melakukan apapun aktivitasnya, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya, karena yakin bahwasanya Allah selalu melihat dia, selalu mengawasi dia. Itulah hal Allah mana takwa. Karena itu orang yang bertakwa itu tidak pernah berat melakukan kebaikan. Dia ikhlas dalam melakukannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu maha mengetahui. Sehingga inilah bedanya orang yang melakukan ibadah karena Allah dengan ibadah karena manusia. Kalau kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu,
Taruhlah misalnya ada di antara kita yang lihat, ya nyesel saya datang terlalu pagi tadi, Pak Ketua juga nggak datang. Misalnya, misal ini kan, akan ada orang yang mohon maaf ingin mendapatkan perhatian dari atasannya. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka kita capek dalam hidup ini. Mohon maaf, capek sekali. Tetapi kalau kita secara personal atau secara kelembagaan melakukan tindakan itu karena Allah, maka apapun yang kita lakukan itu nikmat sekali. Tidak ada yang berat. Sama dengan sholat, mohon maaf. Kita ini sholat itu karena Allah atau mohon maaf karena terpaksa. Sehingga Allah SWT katakan fawailul lil musallin. Ada orang yang sholat tetapi bukan karena kemauan motivasi tinggi, tetapi ada unsur kesengajaan untuk memperlambat waktunya atau nanti dulu dan lain sebagainya. Sehingga orang ini benar sholat, tetapi sayang sekali sholatnya itu dilandasi atas dasar malas yang luar biasa. Sehingga orang ini tidak baik di hadapan Allah SWT. Beda halnya dengan kalau kita melakukan apapun karena Allah, maka motivasinya menjadi sangat tinggi. Bersedekahnya pun enak, sholat ke masjidnya juga nyaman, melakukan kebaikan sekecil apapun dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu bersama dia. Itulah yang disebut dengan al-khawfu minal jalil. Maka bila mana itu yang kita bisa lakukan mata Allah, maka posisi kita di hadapan Allah itu adalah posisi yang terbaik. Itulah makna firman Allah dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Bayangkan kalau di dalam Al-Quran ini menggunakan ucapan tabdil, itu menunjukkan paling. Jadi tidak ada lagi yang lebih mulia seseorang itu. Bukan jabatannya yang menjadikan dia mulia, bukan kekayaannya, bukan status sosial, tetapi label takwa itulah yang menjadikan manusia itu menjadi takwa atau termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak Yasin, saya teringat lagunya Roma yang menerjemahkan ayat ini dalam sebuah gubahan lagu. Ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah. Ya, jadi kita harus bertakwa. Kenapa? Karena derajatnya kita ini bukan lagi karena status-status, ya, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali katakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehingga kita takut untuk melakukan dosa, takut untuk tidak beribadah secara sungguh-sungguh kepadanya. Yang kedua, kata Allah, takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu selalu menghadirkan perintah Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang menjadi perintah Al-Quran, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dia semakin senang melakukan apa yang menjadi petunjuk dalam Al-Quranul Karim. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka yang namanya petunjuk itu kan harus ditaati, harus kita ikuti, harus dipedomani. Nah, bila mana kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai pedoman kita, pegangan kita di dalam berkehidupan ini, Allah, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Karena itu jangan sampai kita mengatakan diri kita taat kepada Al-Quran tetapi kita tidak melakukan itu. Ingat di dalam surat Al-Furqan ayat 30, ternyata nanti di hari kiamat itu yang melapor itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilaporkan itu siapa? Kita manusia. Dan tempat melaporkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang dilaporkan itu adalah kita, tempat melapornya itu adalah Allah, yang melapor itu adalah baginda Nabi. Apa kata Rasul SAW dalam Al-Quran disebutkan? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai ya Allah, saya laporkan kepadamu bahwasanya banyak orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepadamu, beriman kepadaku, beriman kepada Nabi Muhammad, nyatanya dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Itulah yang disebut dengan mahjuro. Mahjuro itu artinya dia meninggalkan Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Imam Ibn Taymiyah di dalam menjelaskan makna tanda-tanda orang-orang yang sudah meninggalkan Al-Quran,
Orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya adalah satu, man lam yaqra'il Quran faqad hajarul Quran. Barang siapa yang dalam hidup ini tidak pernah membaca Al-Quran, barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran dalam hidup ini, maka dia sudah dipastikan meninggalkan Al-Quran. Pertanyaannya oleh Allah, seberapa intens kita membaca Al-Quran dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Kalau orang Islam itu tidak boleh meninggalkan Al-Quran, tidak boleh dia tidak membaca Al-Quran. Makanya ironis sekali kalau ada orang mengaku dirinya sebagai orang Muslim, tetapi sepi dirinya dari bacaan Al-Quran, sepi rumah tangganya dari bacaan Al-Quran, sepi tempat dia beraktivitas dari bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Rasul SAW memberikan ibarat pribadi orang yang sering dan tidak membaca Al-Quran, itu ibaratnya pribadi yang sakit dengan sehat, atau pribadi yang hidup dengan mati. Sehingga orang itu walaupun dia masih segar, masih hidup dia, tetapi tidak pernah keluar bacaan Al-Quran dari mulutnya, pada dasarnya dia sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia saja kita khawatir, takut melihatnya. Bagaimana kalau ada mayat yang berjalan? Bapak Ibu, siapa mayat yang berjalan itu? Pribadi-pribadi Muslim yang tidak pernah keluar bacaan Al-Quran dari mulutnya, maka orang ini dikatakan sebagai mayat yang berjalan. Ya? Maka pastikan kepada Allah, kalau kita ingin bahagia, kita ingin nyaman, kita ingin tenang dalam rumah tangga kita, kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah tangga Anda itu laksana kuburan. Bapak Ibu, bisa saja di rumah kita itu luar biasa bagusnya, luas tamannya, luas rumahnya, interiornya bagus, eksteriornya bagus, fasilitas semuanya lengkap, tapi sayang, Rasul katakan itu semuanya adalah kuburan. Kenapa? Karena dalam rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim. Maka ini menjadi koreksi bagi saya pribadi dan kita semua. Mari kita hadirkan Al-Quran itu agar kita tidak meninggalkannya. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, orang yang dimasukkan kategori orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah man qara al-Quran wa lam yatadabbar ma'ani. Orang yang sudah membaca Al-Quran tetapi dia tidak mencoba untuk membaca maknanya, menelaah maknanya, membaca dan mentadabbur arti daripada ayat-ayat yang dibaca. Bapak Ibu, tentu kita sebagai orang ajam, orang asing, bukan orang Arab, lidah kita sulit rasanya untuk menerjemahkan Al-Quran. Tetapi paling tidak istilahnya kalau dalam ilmu hukum itu kan paling tidak membebaskan diri dari kewajiban. Apa itu? Tidak bisa semuanya, ya minimal sedikit saja. Paling tidak kita sudah gugur dari kewajiban itu. Maka alangkah indahnya kalau ayat-ayat yang sering kita baca, misalnya ya, ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, kita baca maknanya. Supaya apa? Lebih dekat kita dengan Al-Quran, lebih paham maknanya, oh begini maksudnya. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di membaca, tetapi kita tidak mencoba menelaah sedikit saja, walaupun tidak mungkin semuanya. Maka perlu kita membaca arti daripada ayat-ayat yang kita baca agar kita lebih paham. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, surat Al-Kafirun itu akan lebih kita paham bila mana kita membaca sebab turunnya Al-Quran ini, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Bayangkan, surat Al-Kafirun ini Bapak Ibu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul SAW di saat beliau melakukan dakwah. Baginda Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Nih, ya Rasul, bagaimana kalau kita coba duduk bareng dulu? Nih, ada bergaining yang saya tawarkan kepadamu. Yang kami harapkan itu adalah kamu berhenti dari dakwah. Jangan sampai menyinggung Tuhan-Tuhan kami. Maka apa yang Anda inginkan ya Rasulullah? Jabatan, kami akan kasih Anda nobatkan sebagai raja di tempat ini. Kekayaan ya Rasulullah, ambil semua yang ada di sini, kami akan berikan. Atau mungkin Anda mau perempuan-perempuan yang paling cantik, kami sediakan. Asal satu permintaan kami, jangan berdakwah, jangan sampaikan agama kamu, karena kami terusik dengan ajaran yang baru ini. Saya nggak tahu kalau kita, Pak Syirah, ada tawaran-tawaran seperti itu gimana? Ya, dia sendiri yang Kadang-kadang kita, Bang Ketua, mohon maaf, mungkin lolos dari godaan yang namanya jabatan. Bisa.
lolos dari harta perempuannya kita tidak bisa. Atau mungkin perempuan kita bisa? Ini nggak bisa. Nah ini, jadi kalau ada godaan-godaan seperti ini yang kita takutkan, khawatirkan dalam kehidupan kita pada Allah. Jadi semua cara, inilah cara ujian-ujian dalam kehidupan ini tidak terhenti satu model, tetapi dengan cara yang luar biasa. Rasul selamat dari itu. Bapak Ibu, ternyata tidak berhenti orang kafir menggoda baginda Nabi. Karena tidak mau dengan jabatan, tidak mau dengan hadiah-hadiah tadi. Apa kata orang kafir Quraisy? Ya Rasul, begini saja ya caranya. Apa itu? Setahun kita deal. Saya akan ibadah dengan caramu, tetapi tahun depan ikuti cara saya. Deal? Itu kan bagus juga tawarannya. Tapi apa kata Rasul? Dijawab oleh Allah, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak mungkin menyembah apa yang engkau sembah. Ini adalah cara kita, kata Allah, supaya kita lebih dekat interaksi kita dengan Al-Quran yang Karim. Jadi perlu sesekali kita membaca surat-surat yang pendek untuk kita telaah maknanya. Kata Allah yang ketiga, kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah man qara'a Al-Quran wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi minal Quran. Orang yang sudah baca Quran, dia juga sudah baca maknanya, dia paham maknanya, tetapi dia tidak amalkan apa yang sudah dia baca. Maka ini juga kata Allah termasuk golongan yang meninggalkan Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam, tiga-tiganya ini harus hadir sebenarnya. Tidak bisa kita, yang penting saya sudah baik mengamalkan Al-Quran, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Ini beda. Kenapa? Karena satu-satunya bacaan yang memberikan syafaat itu hanya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi mereka-mereka yang membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menambahkan yang keempat. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu 3, saya mengatakan yang keempat apa? Barang siapa yang tidak punya Quran di rumahnya, berarti dia sudah meninggalkan Al-Quran. Saya nggak tahu ada yang nggak punya Quran atau tidak. Atau kadang-kadang Quran itu kalau cara kita, iya, jangan-jangan Al-Quran itu hanya dijadikan azimat. Mohon maaf. Al-Quran itu seharusnya dibaca, namanya dari qara ayat Quran, dan itu bacaan. Ada yang menempatkannya di atas itu, di bupet yang paling atas. Jadi lemari tinggi untuk apa? Jadi dia itu modelnya nakut-nakutin di atas sana ya. Nah inilah kalau Allah gambaran kalau kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah kalau kita juga tidak punya Al-Quran. Bapak Ibu, dengan berat hati saya tidak bisa melanjutkan penjelasan tentang takwa yang ketiga keempat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena saya harus mengikuti kegiatan di kampus. Saya harus berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah perhatian dan hadir di majelis yang mulia ini, dan saya mohon maaf sekali karena memang kondisi hari ini yang tidak memungkinkan. Mohon maaf dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.